mengenai sebenarnya menurut teman-teman sekalian di sini, definisi financial freedom ini apa ya? Menurut pribadi masing-masing aja, nggak harus bener yang kalian tahu. Oke, kita mulai dari, mungkin kita tanya ke Kak Claire. Kak Claire bisa open mic, Kak? Halo, thank you Anne. Anne ya panggilannya? Iya, anak, Kak. Oke, financial freedom. Iya, Kebetulan Kak. aku belum berkeluarga, so I cannot really speak for people yang sudah berkeluarga, but to my definition of financial freedom itu nggak benar-benar free, nggak ada kerjaan. Teman-teman nggak harus resign dari kerjaan. I think kita udah terlalu banyak dengar agenda kayak ya aku pengen nggak mau kerja, pengen hidup living off of my saving aja. I think it's kind of dangerous juga sih karena kita datang dari background negara yang bukan maju ya, masih berkembang gitu. I think Iya, jadinya our future masih nggak guaranteed itu bisa aman dan nyaman gitu karena government nggak punya program untuk orang what lansia gitu, just like di kebanyakan negara Eropa. So financial freedom mungkin sesimpel kamu punya tabungan untuk bisa hidup 5 tahun ke depan. Jadi teman-teman punya pengeluaran berapa setiap bulannya. Misalkan kalau buat orang Jakarta, saya asumsikan 3 sampai 4 juta kali ya, pengeluaran ya. Gitu, sampai pengeluaran aja. Belum belum kayak kamu harus nabung, itu enggak. Pengeluaran aja kamu makan, ongkos, bensin, pulsa, dan yang lain. Itu kamu hitung 12 bulan. Misalkan saya asumsi 12 kali 3 itu berapa ya? 48 juta. Saya genapkan 50 juta. 50 juta kali 5, 250 juta ya. Nah, teman-teman punya goal nabung ke sana dan ngerasa aman sih. Itu my definition of financial freedom. jadi kayak dana darurat tapi lebih banyak lagi. Jadi setidaknya kita udah Betul. aman gitu ya. Betul. Menarik, menarik, menarik. Jadi tetap kalau misalnya udah kecapai nih goalnya, masih tetap kerja dong. Ya, kamu teman-teman bisa lebih bisa punya wewenang untuk memilih kerja yang mana. Yang nggak terlalu memberatkan kamu. Kalau kamu orangnya nggak suka terlalu kerja keras, atau kamu suka kerja keras tapi yang sometimes hobi itu kan nggak terlalu kasih uang banyak ya. Tapi kamu you like to work hard, tapi untuk area industri berhubungan sama hobimu, so you can pick those things. Jadi lebih ngasih kita punya opsi. Jadi misalnya kerjaannya kita bisa pilih yang lebih kita suka gitulah istilahnya ya. Right, betul. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditambahin, Kak Claire? Uh, dari aku itu dulu sih. Oke, oke. Kita bahas ke teman-teman yang lain dulu ya. Kak Livi, apakah bisa open mic, Kak Livi? Halo, Kak Livi. Sepertinya Kak Livi belum bisa open mic. Kita mungkin ganti dulu ke Kak Widi. Kak Widi, apakah bisa open mic? Belum ada nih. Kak Widi juga kayaknya belum bisa open mic nih. Kita ganti dulu ke Kak Ucu ya. Ini manggilnya apa nih? KHMT Ucu. Kak Ucu, apakah bisa open mic? Halo. Iya, halo Kak. Halo, salam kenal semuanya. Iya, salam kenal. Panggilnya Kak apa nih? Kak Ucu tadi bener atau salah?
Boleh Ujo atau Ahmad juga boleh. Oh, oke, Kak. Oke. Iya, gimana nih, Kak? Kalau menurut Kakak, financial freedom itu kayak gimana? Eh, lagi ngomongin financial freedom ya. Iya. Oh, tadi kalau saya sih setuju ya tadi yang sebelumnya dikatakan. Yang financial freedom tuh ketika kita sudah punya keamanan secara finansial ya. Eh, bukan berarti kaya raya kita bisa membeli apapun ya. Tapi kita sudah bisa ada hitungannya tertentu dan kita sudah punya keamanan, punya safety. Kemudian kita bisa memilih pekerjaan yang menurut kita suka gitu. Menurut tidak menjadi beban buat kita gitu. Artinya ketika kita memiliki itu semuanya kita bisa bebas gitu. Entah kita mau nggak kerja pun bebas gitu. Jadi ketika kita kerja pun bukan atas dasar tekanan gitu. Nah sebelum mencapai itu tentunya pasti kita tidak apa-apa ya kerja dalam tekanan untuk mencapai seperti safety itu sampai pada level safety itu ya. Ini kan berdinamika ya. Kita bekerja, kita punya tujuan. Nah, mungkin tujuan tersebut entah tercapai kapan, tapi kita harus punya hitungan nih berapa pada pada level umur berapa misalkan. Nah, itu kita harus sampai ke sana dulu gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Jadi kalau Kak Ucu mungkin pengen mencapainya dalam misalnya untuk mencapai misalnya 100 juta pertama di umur sekian atau kemudian berikutnya 200 juta berikutnya di umur sekian gitu ya, ada tahap-tahapnya gitu. Ya, kalau saya pribadi sih sesuai dengan target-target tertentu ya. Contohnya misalkan bukan 100 juta pertama gitu, tapi Gimana? dana pensiun berapa, kemudian mau beli rumah berapa, kemudian dana pendidikan anak misalkan berapa. Jadi itu sudah ada pos-posnya gitu. Jadi setiap bulan kebetulan saya juga sudah menikah dan istri juga bekerja. Jadi kita ketika dapat salary kita sudah bagi pos-posnya tertentu gitu loh. Nah, ketika kita sudah sampai tujuan tertentu, misalkan pos membeli rumah misalkan tercapai, ya berarti kita sudah mencapai financial goals kita. Oh gitu-gitu. Menarik juga ya Kak. Berarti buat Kak Ucu, financial freedom-nya ini nggak penting asalkan hidupnya sudah sesuai dengan yang udah di planning sebelumnya gitu ya. Kalau financial freedom, kalau menurut saya next level ya. Maksudnya kita juga harus merencanakan financial freedom-nya gitu loh. Tetapi kan kita nggak bisa nih bekerja terus ngumpulin uang. Misalkan kita butuh 1 M gitu. Jadi hanya untuk financial freedom aja kan nggak mungkin ya. Karena kan di tengah-tengah itu Akan kan ada goal-goal lain. iya, iya pasti kan kita akan ada kebutuhan-kebutuhan lain gitu loh. Makanya ketika mencapai financial freedom kita harus punya keran yang lebih daripada satu minimal seperti itu. Oke, menarik nih pandangan dari Kak Ucu nih. Nanti kita bakal bahas juga menurut teman-teman yang lain gimana sih. Thank you ya Kak Ucu udah mau sharing. Sama-sama. Iya, oke mungkin kita lanjut ke Kak Mang. Kak Mang bisa open mic Kak? Halo Kak Mang. Kak Mang, apakah kayaknya tidak bisa ya? Mungkin kita pindah dulu deh ke yang lain ya. Kak Ijal kakak bisa open mic Kak? Halo, Iya, bisa. halo. Iya, bisa kedengaran Kak. Jujur ya Kak, halo perkenalkan Heeh. saya Ijal, dari Makassar. Eh,
baru dengar sih istilah financial freedom juga, dan kebetulan banget nih pas mulai ini saya juga lagi cari-cari, kan abis gajian nih dan Mm-mm. kebetulan mengatur keuangan apartemen value benefitnya, bahas financial freedom. Pas udah baca-baca akhirnya relate sama apa yang saya lakuin sekarang gitu. Jadi ya sama seperti kedua kata saya yang komentar tadi, gimana caranya lo bisa apa ya, gak sekedar bebas mengeluarkan uang ketika terkumpul banyak, tapi ke cuman bisa lebih bijak mengeluarkannya. Kak Ijal Ya, suaranya agak terlalu mendem, bisa bisa mau coba dites lagi deh Kak. kalau tes Iya ya, udah kedengaran. ya, itu tadi saya baru baru dengar juga istilah financial freedom, baru malah dengar, habis baca-baca ternyata financial Setuju nggak freedom sama pendapat teman-teman yang tadi soal financial freedom? ya kak, saya sejalan sih sama tadi, memang lebih ke gimana kita bebas dalam urusan keuangan, gimana kita bisa bijak dalam mengeluarkan uang, dan kita punya tujuan, jadi nggak sekedar udah dapat uang dan ya bebas keluarin duit gitu. Itu Iya aja sih mungkin Kak. emang mesti direncanain sih Kak kalau menurutku. Eh, Iya ternyata apalagi Kak, mungkin Kak selama Ijal ini baru dengar. nggak pernah ngerasain. Oke oke, kita Makasih bakal Kak. bahas nih nanti cara-cara supaya bisa mencapai financial freedom-nya. Ya, Makasih ya makasih Kak. Kak. Ya. Iya. Kalau menurut Ana sendiri, financial freedom itu apa? Coba ke yang lain dulu kali ya. Kayaknya nanya lagi kue ini. Dia nge-mute. Oh sorry, ke-mute dari tadi ya ternyata, sorry. Iya. Eh, jadi tadi gini nih, menurut aku financial freedom itu udah aman. Jadi kayak mirip kayak sama Claire bilang, jadi ada nilai tertentu yang dicapai dulu. Begitu nilai itu tercapai, selain itu ada syarat lain, yaitu soal pekerjaan. Jadi pekerjaan itu benar-benar opsional. Udah nggak kerja pun nilai yang tadi itu aman dan bisa bertambah, dan tidak bekerja pun nggak mengganggu keamanan itu. Jadi benar-benar udah nggak perlu kerja sebenarnya. Kalau menurut aku sih itu financial freedom. Ada nggak yang Anda udah lakuin sekarang? Mungkin kita-kita bisa ikut implementasi? Kalau mau bahas dari aku sih ya mulai dari punya dana darurat dulu. Nah nih, nanti di topik berikutnya kita bakal bahas sih. Mungkin nanti aku bakal sharing juga soal itu ya. Tapi kita Boleh. masih boleh mau tanya pendapat teman-teman lagi nih soal definisi financial freedom-nya lagi ya, Kak. Oke. Kak Riri tadi udah sempet ngomong di chat soal definisi financial freedom. Mungkin Kak Riri bisa mau open mic untuk jelasin. Oke, sebentar. Aku juga sampai lupa mau buka lagi chatnya tadi mana ya? Di pengembangan Jadi, diri. di pengembangan diri ya, bukan di keuangan ya. Sorry. Iya. Oke. Mungkin kalau buat aku lebih ke punya kebebasan untuk melakukan hal-hal yang aku nggak bisa lakukan karena terikat kerjaan kali ya. Seperti itu. Mungkin agak agak apa ya, agak abstrak,
Karena buat aku memang sampai saat ini belum ada satu penjelasan yang sreg soal topik yang karena ini. Tapi mungkin kalau aku ditanya kondisinya seperti apa ya seperti itu. Aku pengen bisa melakukan hal-hal yang aku suka tapi nggak perlu takut kehabisan dana gitu. Baik, baik. Jadi misalnya kalau pengen libur ya berarti nggak kerja gitu ya, bisa melakukan apa yang dimau gitu ya. Dan itu nggak ngaruh, maksudnya kalaupun libur keuangan tetap aman gitu. Iya, lebih seperti itu. Oke, Kak Riri. Mungkin kita tanya lagi pendapat teman-teman yang lain yang di sini. Ada Kak Juliana. Kak Juliana mau open mic untuk sharing soal pendapatnya tentang financial freedom. Oh ya, Kak Juliana lagi makan ya, maaf. Itu tadi dia udah bilang, sorry. Oke, kita lanjut ke Kak Rifane mungkin. Kak Rifane bisa open mic, Kak? Halo, selamat malam semuanya. Iya, malam Kak Rifane. Halo Kak Ane. Iya. Kita lagi bahas ini ya, financial freedom. Iya, betul banget. Lagi bahas financial freedom. Kalau dari Kak Rifane, kira-kira versi financial freedom-nya udah kayak gimana nih? Kalau sejauh yang baru aku pelajari, definisi financial freedom menurutku itu ketika aku sudah merasa aman, merasa secure secara keuangan. Contohnya misalnya, jadi nanti aku tahu usia udah nggak produktifku itu kapan, terus kayak butuh berapa banyak uang ya kira-kira buat nyiapin dana pensiun. Terus kayak nanti uangnya ini dari mana gitu. Jadi udah nyiapin apa yang harus dilakuin dulu gitu sebelum merasa secure secara keuangan. Entah itu dengan kalau ngumpulin dana darurat itu udah pasti itu harus udah punya di awal gitu kan. Terus kayak nabung misalnya, nabung investasi, cari penghasilan tambahan misalnya atau naikin income. Sama ketika aku pengen sesuatu tuh dicukupkan aja gitu uangnya. Jadi ngerasa nggak kurang atau ya uangnya tuh ada gitu. Misalnya lagi butuh ini, oh uangnya ada gitu. Lagi butuh ini, oh bisa langsung dibeli gitu. Ini sama Harapannya kayak versi Kak Mela kali ya, di chat dia ada bilang mau apa atau butuh apa nggak mikir lagi ngeluarin duitnya. Iya Dia betul. nggak mikirin keluar duitnya kurang atau gimana atau belum ada. Tapi Iya kayaknya ada. udah tenang aja gitu. Oke. Begitu. Mau ditambahin lagi Kak Rifane mungkin atau udah? Sejauh itu baru itu. Oke. Makasih Kak. Thank you udah Yuk. sharing. Oke, mungkin Kak M Yau bisa open mic Kak? Halo Kak Yau, apakah bisa open mic? Halo. Iya, Sorry halo. banget Panggilannya apa nih? ini nama random sih. Iya, jadi manggilnya namanya apa? Aska. Oh, Aska. Oke, baik. Malam Kak Aska. Gimana kabar? Baik. Iya, tadi udah sempet dengerin kita jadi lagi bahas soal financial freedom sih. Ini baru join sih tadi. Nggak ada 5 menit kali. Oh iya, jadi kita kan lagi bahas financial freedom nih. Jadi aku lagi nanya pendapat soal teman-teman di sini. Kalau menurut kalian financial freedom itu apa sih? Gitu aja sih Kak. Mungkin tadi sama kayak yang tadi juga sih, financial freedom ketika kita udah usia yang udah nggak produktif tapi masih
tetap bisa melakukan apa aja yang kita mau. Contoh aja misalnya beli nggak perlu pusing tentang uang lagi. Ya kayak gitu aja sih mungkin ya. Oh gitu. Iya. Kalau menurut kakak mungkin mirip dengan yang tadi dibilang Kak Rifane gitu. Jadi udah tidak ada kekhawatiran akan uang gitu ya. Nah, iya kayak gitu mungkin. Oke. Oke deh, kita kalau gitu bahas soal penjelasan yang berikutnya lagi. Makasih Kak Aska udah kasih pendapatnya ya. Nah, Oke. Jadi kalau menurut yang aku tahu, karena belakangan ini aku juga lagi belajar, jadi ada yang namanya piramida perencanaan keuangan. Sebentar, aku upload dulu gambarnya. Nah, udah aku upload di chat keuangan. Jadi kalau menurut piramida itu, aku coba jelasin singkat setahu aku ya. Yang paling bawah itu adalah eh, bagian-bagian paling bawah, dua bagian paling bawah disebut keamanan keuangan. Jadi yang bagian ini menyatakan bahwa cash flow kita itu udah sehat, punya dana darurat, dan utang-utang yang kita punya udah lunas. Nah, ini baru bagian pertama dari keamanan keuangan. Kalau bagian berikutnya lagi itu masuk ke manajemen resiko. Manajemen resiko itu di mana kita udah punya proteksi berupa, ini disebutnya asuransi sih. Jadi misalnya kita punya asuransi kesehatan, atau penyakit kritis, atau asuransi jiwa, itu termasuk dalam manajemen resiko. Sama berikutnya itu baru masuk ke kenyamanan keuangan. Kenyamanan keuangan ini ada yang namanya tujuan keuangan. Jadi misalnya kita mau punya rumah, atau misal mau punya liburan ke mana gitu, jadi dana untuk liburan, atau misalnya pingin punya kendaraan. Ini yang namanya tujuan keuangan. Jadi kalau kita udah bikin tujuan keuangan, itu berarti kita udah di tingkat yang lebih tinggi lagi daripada orang lainnya. Udah di tingkat kenyamanan keuangan. Nah, di atas itu ada lagi yang namanya pensiun. Jadi kita udah merencanain dana pensiun kita. Dana pensiun kita ini bisa dari banyak sumber ya. Dari hasil investasi atau misalnya penghasilan pasif. Nah, yang terakhir itu baru disebutnya distribusi kekayaan. Ini kita udah ngomongin kekayaan untuk misalnya untuk keluarga kita, atau pokoknya udah di luar kita. Jadi ini yang paling tinggi ini menurutku ini yang namanya sebenarnya financial freedom sih. Jadi kita udah nggak mikirin keuangan tentang diri kita sendiri, tapi udah untuk orang lain sih. Oke, mungkin teman-teman mungkin ada yang mau discuss atau mau cerita juga mengenai manajemen keuangan piramida ini, bisa dipersilakan untuk open mic sih. Halo, apakah suaraku terdengar? Iya, terdengar Kak. Jadi kan ini kalau dari keamanan keuangan, cash flow, dana darurat, utang lunas ya. Iya. Kemudian manajemen risiko dan tujuan keuangan. Nah, kalau aku kayak cash flow, puji Tuhan lancar, dana darurat ada, dan tidak punya hutang. Tapi belum punya rumah, tidak punya mobil. Yang aku persiapan sekarang itu dana pendidikan anak karena anakku mau kuliah. Terus dana liburan dipending dulu karena harus fokus ke dana pendidikan anak. Asuransi untuk sekarang hanya asuransi kesehatan biasa, masih belum bikin yang penyakit kritis ataupun ASJI gitu. Jadi selain BPJS kita juga pakai asuransi kesehatan.
udah lebih bagus Kak menurut aku kalau daripada kebanyakan orang sih ya kan, soalnya untuk tahap pertama ini bahkan banyak orang yang belum mencapainya, bahkan yang cash flow, dana darurat, dan utang lunas ini. Dan dia Tapi bakal nggak punya disimpan. aset. Ya tapi itu udah lebih maju daripada orang. Aset menurutku belum tentu hal-hal yang disebutin Kak Ulan tadi itu aset sih. Rumah ataupun kendaraan ya. Mobil, Bisa jadi motor. liabilitas ternyata. Iya, aku masih sewa rumah, maksudnya sekarang sewa apartemen per bulan, dan aku nyaman-nyaman aja dengan itu. Maksudnya, kalau sampai didesak-desak orang tua disuruh beli rumah atau apa ya aku, ya entarlah nunggu. Aku kan masih suka jalan-jalan gitu. Jadi aku dan suami baru aja pulang ke Indonesia setelah sekitar 6 tahun di luar ya. Jadi memang beli rumah dan kendaraan sama sekali bukan pilihan yang apa ya, yang utama gitu loh, bukan tujuan utama kita gitu loh. Kita lebih fokus ke dana pendidikan anak, pensiun, terus kalau bisa ya bisa liburan gitu. Terus untuk memiliki equity gitu, kita udah mulai nyoba tapi bener-bener pakai uang yang kita rela kalau itu sampai minus ataupun turun gitu sahamnya. Maksudnya saham, Bitcoin, reksadana, atau bond, dan benar-benar yang kita ikhlas gitu loh. Kayak sekarang kan Bitcoin lagi, aduh gila ya, maksudnya terjun Iya, bebas iya. gitu. Kita santai aja gitu loh, ya udah gitu loh. Toh kita pakainya uang yang benar-benar nggak kepake gitu loh maksudnya. Maksudnya tidak akan menyakiti kita secara langsung gitu loh. Sedih sih sedih, cuma ya udah gitu loh. Kalau naik kita seneng, kalau turun kita ya oh oke gitu. Cuma kalau menurut standar orang di Indonesia dengan usiaku yang 40 punya anak satu, pasti diharapkan oh ya punya rumah buat pensiun biar nanti. Tapi ya gimana? Aku aja balik ke Indonesia masih kayak tentatif gitu kan. Cuma buat nemenin anakku kuliah gitu. Kalau aku nggak betah 1,5 tahun lagi aku pengen keluar lagi, mungkin pengen ke Eropa atau kemana yang belum dicoba gitu. Kalau menurutku yang namanya tujuan keuangan itu personal banget sih. Jadi ya memang orang mungkin akan selalu berkomentar ya, tapi kalau menurutku yang netapin tujuan keuangan itu ya dari kita sendiri, bukan orang lain sih. Dan cara mencapainya juga banyak. Belum tentu cara orang lain bisa sama. Maksudnya untuk mencapai ini cara yang digunakan juga banyak, nggak cuma satu cara. Gitu sih kalau menurutku. Iya sih benar-benar. Aku boleh tanya nggak ke Mbak Wulan? Tadi Mbak Wulan yang share ya. Share apa? Kalau Mbak sendiri sekarang balik ke Indonesia, tinggal di sewa apartemen atau rumah? Aku sewa apartemen aja, Claire. I see. Itu biaya berapa tuh per tahunnya Mbak, dan di area berapa? Di area mana apartemennya? Karena aku di Jakarta, aku sewa di apartemen Sleepy. Saat ini aku dapet yang ukuran 88 meter square, itu di harga 6,5 juta per bulan. I see. Untuk payment-nya ngambil yang per bulan ya Mbak? Enggak yang per tahun? Per bulan, iya aku ambil yang per bulan dan aku bayar deposit 1 bulan. I see. Oke, mungkin kita lanjutin topiknya. Apakah ada teman-teman juga yang mau sharing? Atau Claire mungkin mau sharing? Actually, I just make big decision untuk tidak own any property sih. Tadinya itu awal tahun tuh udah keliling cari apartemen ya. I think kalau rumah itu untuk di Jakarta sudah sangat mahal sekali. Bahkan beberapa area yang tengah ya, kayak misalkan Tebet, terus kayak Kebayoran Baru gitu-gitu udah
sama harganya selayaknya kayak di beberapa state di US pun, tapi bukan yang kota-kota besar ya. Jadi it's not worth it I think. Terus melihat second option untuk properti apartemen, kalau rumah itu kan mungkin kisaran 2M ya. Kalau apartemen itu what I found itu di kisaran 700 sampai 1M kalau yang di Jakarta. Itu yang paling murah banget. Kalau di luar Jakarta mungkin masih dapat 500 juta kali untuk beli. And then I think again, kayaknya I will postpone my decision untuk punya properti. Dan tadi ya, kayak yang Mbak Ulan juga share, ada kalau di Indonesia itu kayak, oh ya kenapa nggak beli rumah atau things as such. And again, keuangan itu kan ada yang personal finance, ada corporate finance, ada investment dan lain-lain. Kalau teman-teman educate themselves about many things, I think kita jadi lebih bisa firm ya, tegas sama keputusan yang kita ambil, dan ya we will not care what other people say, karena mengurusi hidup itu sulit ya. Iya, Punya hidup tertata dan tetap menikmati gitu, enjoy. Jadi tadi sih jadi nanya juga Mbak Ulan, area mana apartemennya gitu. kan kemarin ini lagi viral ya, ada artis yang komentarin bahwa kalau sewa rumah itu opsi yang boleh banget dilakuin. Jadi kita nggak harus punya rumah sih, jadi bisa sewa aja gitu jadinya. Padahal Betul. dia udah keuangannya udah lebih bagus daripada kita gitu ya, tapi masih punya pola pikir seperti itu, bahwa it's okay to rent a house. Betul, karena aku belajar gini sih. Anyway, background ya teman-teman. Aku itu datang dari keluarga yang menengah ke bawah, background profil keuangan keluargaku. And then I'm the first child, jadi lumayan banyak banget beban untuk, mungkin aku belum bisa bantu banyak for my family, tapi lebih ke kayak aku harus set hidup yang jelas dulu di diri akunya, ya nggak sih gitu. Jangan sampai aku malah jadi beban atau malah melanjutkan kebiasaan ngutang-ngutang. Orang Indonesia kan suka ngutang-ngutang ya. Tadi juga ada yang sharing tuh di Discord gimana yang menghadapi saudara kita yang suka ngutang-ngutang gitu. Iya. So, untungnya sih kalau ngomongin debt ya, ngomongin utang, thankfully keluargaku, my parents, and also myself itu nggak ada utang sama sekali sepeser pun. Paling isu masih ada piutang ya di orang tuaku. Orang-orang tuh banyak ngutang ke kita gitu. Orang tuaku terlalu baik, tipikal orang tua zaman dulu ya. Terlalu baik gitu. Jadi uang tuh malah dikasih gitu. Terus I don't have apa namanya tuh kalau orang tua meninggal dapat apa? Warisan. Oke, warisan. Ada satu rumah ini di area gitu. Ya mungkin yang dibagi 3 orang apa namanya, saudara kandungku yang lain gitu. Tapi aku walaupun aku cewek, aku nggak ngerti pembagian utang gimana ya secara agama ataupun buat pemerintahan gitu. Jadi ya aku pun hidup udah langsung taruh apa ya, statement on my brain. Aku nggak akan expect rumah aku dapat some share from this house. Kayak yaudahlah kalau emang kedua adikku lebih struggling dalam hidupnya, let them have the house gitu. Kebetulan aku in my adult life aku ngerasa my life lumayan comfortable sih gitu. Jadi ya tadi sih soalnya sempat planning juga beli mobil karena orang tua kayak minta, iya kakak kan kerjanya udah enak dan lalali gitu. Maybe they want to show to their other friends, oh anak gue suksesnya dan lain-lain gitu. Cuma tadi seperti Ana bilang ya, nggak cuma mobil, tapi rumah pun bisa menjadi liabilitas. Mungkin kita ngeliatnya kayak, oh iya beli rumah biar jadi aset tahu, biar jadi apa your wealth gitu, kekayaanmu gitu. Cuma I think those kind of people harus educate themselves tentang perawatan rumah dan mobil ya. Iya, betul banget deh. Kan ada klien harian ya.
Ketiga, ada pajak juga. Keempat, pendokumentasian lainnya. Kelima, em, perawatan itu di luar. Kalau rusak ya, perawatan itu kan, misalkan kayak teman-teman di sini lah yang punya motor gitu. Motor kan setiap bulan harus diganti oli dan lain-lainnya. Nah, kalau rusak kan itu udah biaya tambahan lagi. Jadi, mikirin itu aja udah 5 poin tuh. Rumah apalagi selain perlu dipikirkan pajaknya, kemudian kalau misalnya rusak atau biaya maintenance-nya pasti ada lagi lah itu. Betul-betul. Mungkin Biaya aku mau share satu lagi. Aku nggak tahu teman-teman di sini yang masih single. Cuma aku udah mau 30, cuma I'm still single. This kind of kebiasaan dalam mengatur keuangan tuh aku lihat juga sih dalam memilih pasangan. Jadi aku tuh sempat dicomblangin sama kolega aku kali ya, teman-teman kerja gitu, sama seseorang from working di unicorn company gitu di Indonesia. Terus kerja di bidang IT. So saya asumsi gajinya juga sudah lumayan oke ya gitu dibanding ya pokoknya gitu lah. And then surely kita diskusi dulu dong, kita ngobrol-ngobrol, terus karena udah di umur segini, sometimes obrolannya udah mengarah ke yang lumayan serius ya, kayak do you invest, atau kayak habitmu gimana dan lain-lain gitu. Terus kayak what do you want this year, what do you want next year gitu. Terus jadi dia itu berasal dari area Jawa Barat gitu, I think dari Bekasi gitu. Terus dia beli rumah di Bekasi, dekat rumah orang tuanya. Tapi dia itu, aku sebut company aja kali ya. Dia kerja di Tokopedia. Tokopedia itu kan kantornya di Kokas ya, dekat Kokas. So aku mikir kenapa beli rumahnya di Bekasi dan dekat rumah orang tuanya gitu, dan orang tuanya tidak menempati, orang tuanya masih sehat gitu. Dan dia tidak tinggal di rumahnya yang di Bekasi, itu cuma dibeli, harganya itu 400 atau 500 juta gitu. Dia beli, ya pokoknya nanti deh, itu dulu. Harganya 400 sampai 500 juta, tapi dia tinggal di rumah orang tuanya. Karena saat itu kita in contact, itu masih 2021 ya, masa pandemi gitu. Terus I asked him, kalau Tokopedia balik set the regulation untuk WFO ke kantor, where do you live gitu? Oh, palingan aku cari kosan lagi kayak dulu gitu. Terus I'm thinking like how ineffective your life is, benar-benar nggak efektif banget. Bagi aku itu nggak red flag sih. Aku belum tahu banyak tentang keuangannya dan lain-lain. Mungkin dia juga orangnya gampang punya tabungan yang cukup gitu. Cuma I feel like wah, ini orang terlalu random ya mengambil keputusan dalam hidupnya. Pertama, mengambil 400-500 juta rumah, itu nggak kecil ya. Maksudnya semurah-murahnya rumah, itu beli rumah, bukan beli bukan beli sepatu yang cuma 500.000 1 juta gitu. And then salahnya lagi dia nggak riset lapangan. Jadi dia tuh dibohongin sama si developernya. Oh, kalau single mas nggak bisa nih ngambil 5 atau 10 tahun, harus 15 tahun karena apalah alasannya gitu. Dan dia iya aja gitu. Jadi langsung sign tanda tangan di hari yang nggak beda jauh. Terus saat dia kasih tahu informasi itu, karena belum terlalu dekat ya, jadi aku cuma dengerin aja. Tapi kalau if I were his friend, aku kan kayak, kamu gimana, lu gimana sih, harusnya lu tanya teman-teman lo dulu ke yang lain kayak gimana memproceed KPR rumah buat orang yang single tuh ada loh, yang 3 tahun aja tuh ada gitu, 5 tahun aja ada. Kalau emang bisa lebih banyak di DP menuju ke cash, kenapa enggak 15 tahun and you're still single? I think that's not smart decision lah bagiku. Kecuali dia punya urgency, dia sudah punya istri atau punya keluarga, harus ada atap untuk mereka tinggali, ya udah gitu. Tapi ini kan enggak. Terus dia ambil si KPR 15 tahun itu, dan per bulannya itu berapa ya? 6,5 juta atau 7 juta gitu. Wah, itu. Dan dia punya keputusan untuk mungkin ngekos kalau balik ngantor lagi, sambil ada cicilan rumah plus ada cicilan sewa kosan tiap bulan tuh. Bayangin tuh sebulan berapa. Lucu sih kalau aku bilang kenapa dia pilih ngekos ya. Kalau dia
kalau dia harusnya dia rela komuter, kecuali apalagi dia udah punya rumah 2, lebih tepatnya rumah orang tua dan rumah dia sendiri. Kalau gitu dia kalau misalnya udah punya keluarga jadi ngekos di dekat kantor kah? Bingung saya. Aku jadi mikir kayak, aduh ini orang-orang yang gajinya gede tapi mungkin nggak terlalu tahu ilmu hidup ya. Bisa nggak sih jangan terlalu random ngambil keputusan dalam hidup orang-orang kayak aku nih yang udah, kita dari keluarga yang unfortunate ya secara keuangan. Kita yang benar-benar butuh dana dalam hidup loh. Kamu-kamu yang beruntung gajinya udah lebih oke dibanding kita. Aku kebetulan dari media, jadi aku dulu kerja di TV, di media. Jadi base salaryku awal karir tuh rendah banget ya. Jadi aku ngeliat orang-orang yang kayak kerja di as engineer di IT yang base salary-nya tuh udah kayak 3 kali lipat dibanding kita tuh kayak, can you guys lebih bijaksana dan dewasa mengatur keuangan karena ya gitulah. Oke. Menarik sih ceritanya, tapi ya mungkin temen Kak Claire itu mungkin udah mengambil keputusan tapi belum menilik plus minusnya kali. Soalnya cukup lucu sih kalau misalnya dia bilang dia beli rumah tapi kalau misalnya WFO dia bakal balik ngekos, itu cukup lucu sih. Karena itu ya pengeluaran aja menurutku. Pengeluaran yang nggak perlu malah lebih tepatnya. Mungkin, tapi kalau ngomong-ngomong keputusan dia beli rumah di Bekasi, mungkin aku bisa paham karena mungkin orang tuanya deket situ dan mungkin kalau dia mau berkeluarga dia mau lebih deket ke orang tuanya. Tapi tentang dia memutuskan untuk ngekos itu menurutku mungkin dia males komuter aja sih. Pengen yang cepet aja gitu jadinya. Oke. Kita bakal bahas topik lain lagi nih. Jadi, kalau menurut kalian ini, financial freedom ini apakah menjadi financial goal kalian? Kalau bisa dijelasin juga, kalau misalnya iya, apakah kalian mau untuk mencapainya dengan cara apa nih? Kalau misalnya tidak juga dijelaskan kenapa kira-kira kalian nggak mau atau belum kepikiran untuk mencapai financial freedom. Gimana? Teman-teman, apakah ada yang mau sharing nih tentang financial freedom lagi? Topiknya penjelasan. Lebih ke penjelasan sih, apakah kalian mau financial freedom ini menjadi tujuan kalian juga atau enggak? Kira-kira siapa nih yang mau sharing? Mungkin Melody mau sharing. Mel, ayo Mel. Sharing apa? Aku kan berusaha tapi tidak, maksudnya belum terlalu terencana. Hidup masih terlalu random, pindah sana sini. Bingung juga ngitungnya. Ya pelan-pelan lah diusahakan tapi belum direncanakan. Oh, berarti jawabannya mau tapi belum langkah-langkahnya apa belum terpetakan gitu ya? Ya karena masih nomaden, 1, 2 juga belum nikah kan, nggak tahu nikah sama orang mana ya. Kalau nikah sama orang Indonesia atau sama orang Norwegia kan perencanaan keuangannya akan beda jauh ya, sangat jauh gitu. Jadi nggak bisa direncanakan dari sekarang. Tapi kalau aku sendiri sih ya tujuannya ya settle down diri sendiri dulu kan. Ya moga-moga bisa lama bertahan di Norwegia karena penghasilannya lebih besar. Itu aja. Kerjaan Mbak Melody in Norway. Kerja S3 kan di Norwegia gajinya lumayan. Di bidang apa? Linguistik, ilmu bahasa. Oh, bahasa English? Mau risetan perbandingan Inggris dan Indonesia. Wah, menarik, Mbak. Iya. Aku juga English tadi. Oh iya, ayo daftar ke sini digaji. Kamu di kampus digaji.
Oke, selain Kak Melody, mungkin ada yang mau cerita tentang jawaban kalian apakah financial freedom menjadi salah satu tujuan keuangan kalian? Dan gimana nih kira-kira caranya mencapai financial freedom tersebut? Halo Kak Ana, Iya, silakan aku Ti. boleh sharing nggak? Tapi bukan yang lebih ke financial freedom sih, tapi lebih ke aset gitu loh. Iya boleh. Halo? Iya boleh. Ti. Ya, tadi kan sempet bahas soal rumah ya, soal rumah, tanah dan lain sebagainya. Nah, aku tuh juga belajar gitu hal ini dari pengalaman kakak-kakak aku, bude aku gitu. Yang pertama adalah soal tanah itu memang kalau kalian rencana punya tanah gitu lebih baik digunakan baik mungkin. Itu yang aku pelajari dari kakakku gitu. Jadi kayak buat sebagai apa ya? Ibaratnya bisa digunakan sebagai salah satu sumber keuangan gitu. Kakakku ini punya tanah. Tanahnya tuh di lokasi yang cukup strategis gitu kan di Surabaya. Akhirnya sama kakakku ini dibuat kos-kosan gitu. Karena memang lokasinya juga cukup strategis, akhirnya ya banyak yang apa namanya, banyak yang sewa kos-kosannya gitu. Dari situ kan bisa dapat pendapatan gitu, bisa bisa nutup lah buat bayar pajak bangunannya dan lain sebagainya gitu. Iya, iya. Nah, itu juga pengalaman juga dari bude aku. Bude aku tuh punya tanah di daerah Tuban, beberapa tanah gitu. Cuman karena dia itu dulu kayak apa ya, nggak berpikir gitu lokasi tanahnya juga di mana, akhirnya juga ya beli-beli aja gitu, ada orang jual tanah beli gitu kan. Biasanya orang zaman dulu kan mikirnya kan punya aset tanah kan bisa untuk ke depannya ya, untuk hari tua lah ibaratnya kan. Tapi ketika mau ngejual tanah itu pun susah gitu loh, karena lokasinya yang kurang strategis juga gitu. Siapa yang mau beli? Oh, jadi ini Itu dua jadi cerita yang berbeda nih dari dua sisi gitu iya, ya. iya, heeh. Kalau Oke. dari sisi kakakku sepupu ini, dia pinter, dia langsung dia dapat rezeki banyak, dia langsung buat apa namanya kos-kosan lah ibaratnya. Iya. Ibaratnya udah jadi ibu-ibu kos lah gitu. Kalau aku lihat di Twitter kan biasanya anak-anak zaman sekarang kan cita-cita pengen jadi ibu kos gitu kan. Aku juga belajar dari kakakku itu gitu. Oh jadi kayak pemilihan tanah, pemilihan lokasi, bangunannya gitu. Karena tempatnya kakakku ini memang tempat di mana deket sama perkantoran gitu. Jadi orang-orang tuh juga nyari otomatis orang-orang pekerja kan nyarinya yang deket gitu kan, orang-orang pekerja yang perantau gitu. Lokasi yang dekat dengan kantor kayak gitu. Nah itu bisa jadi sumber pemasukan. Ini juga yang bude gue tuh juga ada yang sempet sampai bangun apa namanya, bangun rumah gitu. Ibaratnya tuh pingin dijual gitu tanah plus rumah. Cuman ya itu lokasinya kurang strategis. Jadi tuh ngejualnya itu lama gitu. Ini ada 2 budeku ya, salah satu budeku ini mau ngejual tanah tapi nggak kejual-kejual ya. Kalau yang budeku yang ini ngejual tanahnya tapi itu lama karena dulu waktu dia beli tanah itu dan bangun rumahnya itu emang lokasinya itu sepi gitu loh. Tempat dia bangun belum banyak tetangga lah. Sekarang itu udah lumayan banyak tetangga akhirnya dibelilah sama orang gitu. Dan kalau pengalamanku sendiri karena aku juga dapet rumah dari orang tua, asli. Kalau mau punya rumah itu mesti mikir pajak bangunannya, belum lagi entar perawatan itu. Apalagi cat tembok ya. Cat tembok itu minimal minimal setahun atau 2 tahun sekali lah buat ngecat tembok rumah biar gak kelihatan jelek gitu kan. Terus habis itu ngecat atap rumah juga entar kalau bocor dan lain sebagainya. Belum lagi kalau emang nggak ditempatin kan pasti juga ada yang namanya listrik kan. Entah ada bagian ruangan
nggak mungkin dong kayak orang-orang di Indonesia ya kebanyakan yang aku tahu meskipun rumah itu kosong pasti kan ada bagian rumah yang listriknya dinyalain tuh. Itu kan juga menyebabkan kita bayar listrik juga meskipun rumah itu nggak ditempatin gitu kan. Iya, Ada yang pasti mesti ada dana dibayarkan juga. berjalan kalau buat rumah sih. Iya, kayak gitu. Jadi kalau memang rencananya punya rumah ya, kalau memang nggak ditempatin ya dimanfaatin lah. Itu Oke. sih biar menunjang apa aliran dana gitu buat kita sendiri gitu kan. Jadi kan ibaratnya kan kayak gini sih Kak. Kalau kita mau investasi gitu kan, ibaratnya kan kita nyimpen telur kan nggak boleh di satu tempat tuh kan. Iya. Nah bisa tuh kalau memang punya tanah atau pingin punya tanah, pingin punya kos-kosan, dilihat juga tanya lokasinya strategis enggak gitu. Nanti bakalan banyak yang nempatin enggak? Bisa enggak nih nanti kalau bangun kos-kosan uangnya bisa buat hari tua nih kan, itu kan dari teman-teman sendiri kan juga bilang kayak nggak usah kerja tapi uang masuk gitu kan. Salah satu solusinya kan bisa pakai Kos-kosan. punya kakakku ini kos-kosan ini gitu buat disewain kayak gitu. Iya, Itu betul. sih. Oke. Mungkin selain Titi ada yang mau sharing juga nih tentang financial freedom yang apakah menjadi tujuan keuangan kalian? Kayaknya belum ada nih. Jadi tadi ada yang sharing dari Claire Melody sama Titi. Jadi kalau bisa aku persingkat bahwa memang perlu diperlukan perencanaan dan pemikiran yang lebih benar-benar beda untuk tiap case yang nggak bisa disamain untuk tiap kondisi. Soalnya bisa aja misalnya yang Titi cerita, walaupun sama-sama beli tanah, tapi yang satu tanahnya bisa menjadi aset, tapi buat saudara Titi yang lainnya lagi, tanah itu malah menjadi liabilitas karena perlu di-maintain. Oke. Nah, selain cara-cara yang udah kita bahas barusan ya untuk mencapai financial freedom, aku mau kasih pesan nih bahwa salah satu caranya itu bisa juga dengan menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur ini bukan soal jadi usaha ya, jadi kita bisa bekerja self-employed itu juga bisa disebut entrepreneur. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar menjadi entrepreneur buat mencapai financial freedom, bisa ikut di seminar Begin Your Entrepreneur Journey. Untuk info lengkapnya itu ada di channel pengumuman, dan untuk ini aku sharing linknya ya. Kalau teman-teman mau ikut webinar, bisa cek dulu link ini. Oke, kita lanjut ke bahasan kita. Jadi, kalau bahas mengenai penghalang terbesar dalam mencapai financial freedom, kalau dari teman-teman kira-kira punya gak nih? Kira-kira penghalang terbesar teman-teman yang dalam mencapai financial freedom ini apa gak? Ada gak nih? Ada yang mau cerita mungkin? Mungkin ya. Masih harus membiayai orang tua dan anak gitu. Itu kayaknya salah satu, bukan penghalang sih ya, tapi kalau di Asia terutama itu kayak sebuah kewajiban untuk menanggung hidup. iya, karena memang Anak kita itu juga punya harus tanggung kuat. jawab ke dependensi sebutannya Kak Ulan. Jadi emang kita pasti punya dependen itu. Apalagi misalnya kalau udah berkeluarga punya anak, pasti anak itu menjadi tanggung jawab kita lah sebutannya. Bukan penghalang sih ya. Iya, bukan penghalang sih ya. Heeh. Iya, cuma
kalau mau ngumpulin buat diri sendiri tuh jadi kayak tetap susah. Tapi at the same time, aku karena pernah ikut kelasnya Descartes ya, dan di sana dia tuh bilangnya jangan sebut kamu sandwich generation, call yourself super generation, karena kamu super banget loh, bisa berbagi apa yang kamu punya dengan orang-orang di sekitar kamu, dan mudah-mudahan doa dari mereka yang kamu tolong itu bisa bantu kamu untuk lebih kuat lagi, lebih bertahan lagi, lebih maksudnya lebih taktikal lagi dalam berusaha untuk menuju ke kebebasan keuangan itu tadi, financial freedom. Iya, benar sih. Karena ini hitungannya bukan cuma diri sendiri, bahkan orang-orang yang bergantung sama kita, justru kita juga membantu keuangan mereka. Jadi emang benar sih super generation disebutnya, karena memang udah bukan cuman kita aja gitu loh. Iya, betul. Aku mau tanya deh, Fristi pernah tulis di Instagramnya kalau di tahun 2021 udah mencapai 500 juta pertama ya. Waduh, itu tolong dong dibagikan gimana caranya bisa kayak gitu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu living frugally atau memang kamu investasi di mana-mana yang returnnya bisa kasih return yang so wow gitu, Fristi? Sebentar, Fristi lagi persiapan. Tolong dibagikan uangnya. Ya, maunya sih begitu. Tolong Fristi bagikan duitnya itu. Tapi menarik banget karena Fristi tuh masih muda dan berhasil gitu loh. Maksudnya kalau aku di usiaku yang sekarang, aku sudah agak lebih nyaman, itu aku percaya karena ada doa orang tua di situ juga gitu loh. Kak Fristi, apakah bisa jawab pertanyaan Kak Wulan nih? Aku nggak ngerti apakah dia bilangnya bentar gitu. Halo. Iya, halo. Iya, bentar. Liburan Tadi ya? Pindah dulu. Enggak, udah pulang. Udah ke Gunma lagi? Pindah ruangan. Tadi lagi di kamar. Suamiku udah tidur. Ya ampun, pagi banget tidurnya ya? Oke, baiklah. Sini udah jam berapa? 10 ya? Jam 10:30. 11, oke, wajar lah kalau tidur. Iya Mbak, udah 600 juta malah. Wow, Ya tapi 600 juta. Ya tapi jawaban aku mah membosankan. Jawab aja. Enggak biar kita semua belajar di sini. Enggak yang apa kan, kalau yang lain tuh kayak ada entrepreneur apa bisnis apa. Aku mah enggak ada, cuman kerja. Enggak ada apa-apa. Aku cuman kerja. Ditanya kenapa bisa kayak gitu? Ya karena aku nggak punya. Karena aku bukan orang yang suka belanja-belanja. Terus aku jarang beli-beli barang. Terus baju aku itu aja, kapsul wardrobe. Terus semua uang aku itu, pokoknya aku tuh setiap kali gajian kayak hampir 80% uang gajiku tuh invest. Udah bukan 50% atau 40% lagi, kayak hampir semuanya. Soalnya karena aku living below, aku tuh bener-bener living frugally, tapi bukan berarti aku susah hidup ya, atau aku masih jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi strategi aku sih gini sih. Jadi kayak aku try to living below our means. Kayak tadi aku bilang di chat, aku sekarang tinggalnya di rumah dinas ya istilahnya. Kalau di sini sebutannya syataku gitu. Di syataku dari kantor kan gratis. Terus makan juga kayak ya sering lah ya, seminggu sekali ada sih kayak keluar, tapi nggak yang mahal-mahal gimana. Nggak pernah nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi juga kayak di Indonesia. Terus
apa ya, bener-bener pengeluaran yang nggak perlu gitu, yang selain pengeluaran primer, itu aku sama sekali nggak keluar gitu istilahnya. Suamiku pun sama, frugal banget gitu, kayak aku malah cenderungnya ini kali ya, orang mah kadang bilangnya pelit ke diri sendiri, tapi enggak juga sih gitu. Maksudnya kita eh apa ya, biasa-biasa aja, kita masih keliling Jepang gitu, terus masih ke luar negeri juga jalan-jalan kalau lagi nggak COVID gitu. Nggak yang sengsara-sengsara. Ya apa ya, aku strateginya cuman invest aja. Kalau Kristi umur berapa sekarang, if I may know, dan udah menikah berapa tahun? Aku sekarang umur 31, menikah. Menikah umur 27. 4 tahun mau 5 tahun sih sebenarnya, aku 21 mau 22. 31 mau 32 gitu. I see. 600 juta itu aset atau tabungannya Kristi sendiri atau digabungin sama suami? Sendiri. Suamiku mah kayaknya berapa kali lipatnya aku. Tapi ya kita hidupnya gini aja. Sedih loh tadi. Udah kerja di Jepang dari tahun berapa? Udah lama ya? Enggak, dari 2019. Aku sebelumnya luntang-luntung di Jepang tuh, kayak aku dulu jualan sepatu, aku dulu di Tokyo, terus aku ngajar bahasa, apa namanya, dulu aku ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Indonesia. Serabutan sih aku dulu, tapi dulu kayak, apa namanya, karena emang kondisi aku waktu itu belum bisa dapat kerjaan layak lah istilahnya di sini, karena aku emang gak mau jadi engineer lagi, kan aku sipil ya backgroundnya. Jadi aku waktu itu kayak banting setir lah istilahnya, tapi ketika banting setir kan aku nggak punya ilmu ya, kayak terus aku juga bingung mau ngapain, jadi kayak ya kerja apa aja lah yang ada gitu dulu tuh. Terus ya tapi dari situ kayak naik sampai sekarang aku akhirnya di IT gitu kan, terus jadi eksekutif juga, ya udah gitu sih. Jadinya. I see. Kalau di 2019-2020, Daya Kristi udah mengumpulkan berapa? Which means 3 tahun lalu ya? 2019 mengumpulkan berapa? Ya sekitar 2019 tuh aku kan baru beneran dapat full time-nya 2019 akhir. Nggak ada duit lah aku 2019. belum Iya, ada. ngomong-ngomong, Kak Fristi pernah cerita juga, Kak Fristi belum punya rumah kan saat ini? Nggak punya kan, aku Iya. tinggalnya di rumah ini, di rumah dinas dari kantor. Iya, berarti benar, sama kayak tadi bahasan aku sama Kak Ulan, bahwa belum tentu punya rumah itu sebuah aset dan nggak terlalu penting kalau memang menurut kita nggak penting gitu. Bener nggak Kak Fristi? Atau Kak Fristi tetap masih mau punya rumah? Belum kepikiran sih, karena kalau kita sempat ngobrol sama suamiku, terus kayak suamiku tuh bilang itu tuh bukannya aset, malah liabilities, karena kan harga rumah di sini kan turun terus di Jepang, terus belum bayar apa namanya residence tax di sini kan, pajak mahal banget kan, bayar residence tax, terus kalau misalkan punya rumah sendiri berarti kalau ada apa-apa terjadi, misalkan entah itu kayak pipa bocor gitu ya dari si PDAM, misalkan pipa bocor atau ada listrik, atau misalkan rumahnya tiba-tiba ada kerusakan atau apa, itu yang tanggung kan kita. Kalau misalkan tinggal di apartemen kan congregation-nya gitu, si manajemennya yang tanggung gitu, yang ngurusin. Sementara biaya servis di Jepang tuh nggak masuk akal mahalnya. Orang kemarin masang AC aja kayak habis 14.000 yen gitu kan, kayak hampir 2 juta cuman masang AC doang, belum AC-nya, belum beli AC-nya gitu kan. Kayak apa ya, di sini kan biaya servis luar biasa mahal, terus kayak renov gitu kayak gak segampang kayak di Indo gitu loh. Jadi kita kayak ya walaupun rumah banyak murah ya di sini sekarang kan, gara-gara nilainya turun terus gitu, rumah kosong banyak gitu. Tapi menurut suamiku tuh kayak ini apa namanya, ntar kita malah keluar duit-duit yang nggak perlu gitu. Kayak kemarin juga beli mobil, apa namanya, karena terpaksa, karena tinggal di Gunma ya sekarang, bener-bener apa namanya, transportasi itu susah gitu. Jadi kayak aku ke kota terdekat aja harus naik kereta, itu bayarnya 810 yen gitu kan, mahal banget kan. Akhirnya
dengan banyak pertimbangan akhirnya kemarin kayak beli mobil tapi mobilnya mobil used car gitu, mobil bekas gitu kita beli kayak cuman 100 jutaan gitu loh kalau dikonversi ke rupiah. Tapi udah dapat lumayan gitu, bukan mobil yang jelek banget gitu, enggak. Jadi ya kayak bener-bener kita tuh anti utang. Aku sama suamiku tuh mendingan gak punya gitu daripada harus nyicil gitu. Daripada harus nyicil atau ngutang. Jadi kita bener-bener gak punya cicilan, gak punya utang. Ya apartemen, maksudnya isi rumahku juga kosong, gak ada apa-apa gitu barangnya. Kayak Kalau gak dari punya Kak gitu. Fristy mau nanya nih jadinya, Apa tuh? kalau menurut Kakak financial freedom itu gimana definisinya? Apakah Kakak sudah mencapai financial freedom saat ini? Belum sih, karena aku kalau beli makanan masih lihat harganya. Kalau Jadi aku tuh kayak kalau udah financial sampai freedom nggak perlu lihat harganya lagi ya? nggak perlu lihat harganya, cuman mikir lagi pengen makan ini gitu, terus ya udah mikirnya itu aja gitu, nggak usah lihat harganya. Kalau aku sekarang masih lihat harganya berapa gitu, kayak Oh, aduh jangan inilah mahal gitu, beli yang murah, masih sampai gitu. Oh, ini ada pertanyaan nih Kak, uang yang dikelola bagaimana jika diinvestasikan kemana saja? Kalau aku sih, aku kebanyakan di saham, tapi ini ya US ya, US stock. Jadi aku kebanyakan di ETF ininya, VGT, aku kebanyakan di VGT sama ada emas, ada VGT, ada SP500. Jadi aku kebanyakan di situ. Aku mah bukan tipe yang berani megang saham satu perusahaan aja. Ada sih sebelumnya aku megang berapa Apple gitu ya, saham Apple sama aku beli apa ya kemarin. Meta tuh sempat zonk banget sih aku kemarin, kayak turun drastis parah gitu kan Meta. Jadi semenjak yang kejadian Meta itu aku udah nggak beli-beli saham individual stock gitu, cuman SP500 sama VGT aja sih yang sekarang aku pegang. Sebelumnya ada beberapa lah kayak saham-saham perusahaan Amerika gitu. Kalau untuk invest di perusahaan Jepang sendiri aku nggak ini, soalnya perekonomian Jepang lambat kan sekarang naiknya, jadi kayak kurang ini juga. Kalau di Indonesia aku tuh ada reksadana, tapi udah nggak aku apa namanya, udah nggak aku cek lagi. Cuman beli sekali udah gitu loh, kayak ya udah sih nanti aja kalau misalkan aku ada liburan ke Indonesia atau apa baru dipakai. Situ sih aku kebanyakan investnya, masih belum kepikiran mau yang lain-lain, soalnya kayak susah nggak sih kalau yang lain-lain, aku kan kondisinya di Jepang gitu. oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau mau discuss lagi kah? Atau mungkin mau sharing juga nih soal penghalang terbesar dalam jalan menuju financial freedom teman-teman. Boleh juga kita jadi bahas bareng-bareng kira-kira apa yang bisa dilakuin untuk memperkecil penghalang itu. Kak Juliana mungkin bisa share. Lumayan keren tuh. Oh, nggak ada ya? Udah live kayaknya tadi deh. Oh iya baru. Ngomong-ngomong soal ini ya. Paulan mau ngomong ya? enggak, maksudnya ngomong-ngomong soal manpower, Singapura itu salah satu yang manpowernya itu mahal sekali gitu kan. Jadi kalau kerja di sana tuh bisa dihargai dengan tinggi gitu, tapi at the same time biayanya juga luar biasa tinggi. Aku reparasi AC di Singapura aja habisnya 5 juta. 3 AC dalam di apartemen, di kontrakan gitu. Jadi negara yang gajinya tinggi tuh biaya hidupnya juga tinggi loh, jangan salah gitu kan. Tinggal kita gimana kontrolnya. Karena kalau kita kayak tiap hari ke kafe, makan yang harus di restoran, ya boncos gitu loh. Gitu sih. Iya bener juga, kalau misalnya goalnya pengen financial freedom tapi hidupnya
ke kafe melulu atau nggak punya tabungan, itu bakal nggak, itu sih penghalang. Kalau misalnya ada orang kayak gitu, penghalangnya di diri dia sendiri berarti. Kalau Melody kan Norwegia juga mahal banget tuh Melody. Kamu tiap minggu berapa kali ke kafe restoran gitu? Makanannya apa, enak nggak? Aku satu semester tuh kayak cuma 2 atau 3 kali makan di luar. Ya mahasiswa Gimana? miskin. Di rumah makan Pakistan gitu ya, Muslim owner. Enggak juga, kan di Tromsø tuh cuma ada satu tempat makan halal ya, masakan India, dan kata teman India nggak enak, jadi aku nggak pernah ke situ. Ya cuma ke kafe beli apa ya? Ya kalau yang agak sering aku datengin sih ada kafe di museum seni, itu murah banget, cuman kopi cuma 3 euro. Itu nggak murah ya, kopi 3 euro. Kan itu murah hitungannya. Kayak di Starbucks ini yang small itu. Iya, cuman kalau dibanding tempat-tempat lain itu yang paling murah, makanya dan bisa duduk lama dan lega dan bisa main banyak prakarya juga di sana, makanya aku sering di situ. Kalau yang benar-benar kafe buat nongkrong-nongkrong itu ya itu paling satu semester cuma 2 atau 3 kali karena diajak teman atau ya bosan juga di rumah, sekali boleh lah. Sisanya Pas jalan sama temen itu habisnya banyak nggak sih? Enggak, karena di Norwegia kan aku mainnya sama mahasiswa ya, sama-sama kepepet duitnya. Jadi kita lebih banyak main kayak hiking itu kan ya, kita cuma bayar biaya bis atau kalau patungan bensin. Ya main di alam kalau waktu di Norwegia banyaknya begitu. Ya waktu travel musim panas sih emang bisa cukup banyak, tapi itu dapet ini kita ngajuin minta dibiayain oleh universitas. Ya emang mereka agak kebanyakan duit ya, jadi masing-masing dapat 60 euro, lumayan lah. Ya habisnya jauh lebih di atas itu sih, cuman lumayan dapat, satu orang dapat reimburse 60 euro. Kalau pas jalan-jalan ke Spanyol habisnya mahal biaya sendiri ya lumayan sih, tapi kan tinggal di rumah teman, jadi nggak bayar biaya tinggalnya. Makan dan tidurnya gratis ya? Iya. Enak bener. Ya itu goal untuk tinggal di Eropa tuh kayak gitu, bisa jalan-jalan keliling Europe, ketemu temen, gratis makan dan tempat tinggal gitu ya. Ya nggak semua teman bisa digituin. Kalau pas S2 Kak Melody sempet itu gak kayak freelance atau part time? Aku nggak mau cerita yang ini. Teman-teman lain sih ada yang kerja part time di restoran, di bar, tapi kan aku nggak bisa ya kerja di bar, nggak halal. Terus waktu itu ada juga teman yang ngebahas mau part time di hair salon, cuman kayaknya nggak jadi. Ya teman lain ada yang kerja di pabrik ngebungkusin makanan, baget, sandwich atau baget ya, semacam itu. Ya itu yang termasuk option yang bisa dilakukan. Tourist guide, banyak tourist guide, tapi kena pandemi ya, jadi semuanya bubar waktu itu. Cuman iya kayak yang aku tulis di bagian saran di kolom komentar, buat temen, salah satu ya ada sih cara-cara buat menghasilkan uang banyak di Indonesia, seperti jadi entrepreneur, buka bisnis banyak. Tapi kalau aku kan kurang bakat pedagang ya, jadi dulu aku pikir ya baiknya aku kerja di luar negeri, dan emang untuk relokasi ke luar negeri itu perlu puluhan juta. Dulu aku pindah ke Shanghai itu habis 30-an juta ya, karena kan ya tiket pesawat masih murah sih waktu itu, kan belum ada pandemi dan sebagainya, cuma 5 jutaan. Yang mahal itu sewa apartemen. Ya kondisinya beda-beda. Kalau di Shanghai itu biasanya perlu bayar 1 bulan ditambah deposito 3 bulan. Ini dihitung itu bisa puluhan juta, tergantung kebutuhan kita ya sebesar apa. Lalu kita juga harus menyiapkan biaya hidup. Salah
1 bulan pertama sebelum kita dapat gaji, sebelum di reimburse dulu sih biaya aku di reimburse ya biaya relokasi, cuman kan tetap nunggu lumayan ya beberapa minggu untuk bisa di reimburse. Terus biaya visa itu juga bisa ya sampai 10 juta, yang untuk Norwegia lebih dari 10 juta. Habis-habisan bulan ini ya Allah. Gitu deh, siap ya gitu langkah pertama menuju financial freedom ya kita siapin uangnya dulu untuk supaya bisa lebih fleksibel kalau ada kesempatan di luar negeri kita bisa ambil. Supaya ruang gerak kita lebih banyak, jadi nggak mentok di kesempatan yang itu juga. Kalau kita nggak punya uang untuk luar negeri kan kita nggak bisa pindah gitu ya gitu. Oke. Jadi mungkin tipsnya untuk orang yang mau kerja di luar negeri, setidaknya punya uang dana untuk relokasi ya Kak Elodie. Iya betul. Terus karena relokasi ini susah, jadi saingannya untuk kerja di luar negeri sebenarnya lebih sedikit ya. Kemarin juga sempat interview dengan perusahaan di Jerman, tapi karena saya dapat S3 di Norwegia, saya nggak lanjut. Itu mereka pekerjaannya bagus, perusahaannya bagus, dan kayaknya sih gajinya juga bagus. Cuma kan orang Indonesia agak males pindah ya, menurut saya. Karena bukan soal males karena nggak mau sih, tapi kan banyak yang udah berkeluarga, jadi untuk relokasi mungkin lebih mahal kalau sekeluarga pindah, dan mungkin juga keluarganya udah mau relokasi ke Eropa misalnya gitu, jadi masih dibuka sampai sekarang lokernya. Oke. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga nih soal penghalang dalam mencapai financial freedom. Kalau enggak kita mungkin bahas topik yang berikutnya aja nih. Jadi topik berikutnya aku pengen tanya, kalau warga udah mencapai financial freedom, kira-kira kegiatan kalian sehari-hari apa nih? Oke, silakan yang mau cerita. Gue dong, boleh nggak? Boleh. Ayo, Fon. Kayaknya kalau mau udah financial freedom ini, gue pengen jadi seniman kali. Seniman. Jadi kayak ya udah, iya ngelukis gitu kayak. Kan emang udah nggak ada apa ya, nggak duit udah bukan jadi masalah gitu ya. Ya udah gitu. Kayak pagi-pagi gitu ngelukis gitu, atau kan traveling kali ya, traveling terus ngelukis di mana gitu ya, kayak SBY sekarang gitu kan, ngelukis ya. Iya, benar, sekarang Pak SBY jadi SBY pelukis. ya, ngelukis Bagus-bagus gitu, lagi lukisannya. iya ya Pak SBY kan ngelukis kayaknya seru gitu ya, ya ngelukis gitu ya, menyenangkan gitu kalau udah bisa siapin ya. Paling ini sama bantu orang kali ya. Ya kalau gue lihat kan kayak kalau mencapai financial freedom kan udah lebih tua pastilah ya, udah umur sekian gitu. Mungkin emang ada yang bisa 30 tahun udah financial freedom, mungkin bisa ngebantu jadi konsultan kali ya, jadi konsultan dengerin anak-anak muda curhat gitu kali ya. Jadi kayak Bang John dong. Iya. Jadi life coach. Jadi kalau udah mencapai financial freedom kayak Bang John dan kayak Pak SBY. Seru ya kayaknya. Oke. Thank you Devon. Ada teman-teman lain yang mau cerita? Kira-kira kalau udah financial freedom kalian mau ngapain nih? Aku, Kak. Iya, boleh, Ti. Kalau aku rencana pengen beli tanah terus buat kebun sendiri. Bukannya Buat sekarang tanam sayur. Hah? Bukannya Kan kalau sekarang. sekarang kan baru di depan rumah, di teras rumah gitu kan. Di lahan yang di teras rumah yang masih kosong gitu aku tanemin. Tapi kalau udah financial freedom sih pengen punya tanah buat kebun aku sendiri gitu.
punya perkebunan sendiri yang emang buat kebun sih. Jadi Terus sih. punya tanah khusus buat berkebun lah gitu ya. Iya, Lumayan juga itu, bisa menghasilkan kalau dirawat dengan baik. betul. Sama apa lagi ya? Sama mungkin punya toko kue kayaknya Kak, karena aku suka suka jajan ya. Oh, toko kue. Aku suka jajan anaknya. Jadi Aku suka bisa eksperimen nongkrong di masak-masak toko kadang di sendiri rumah. gitu ya. Apa? Bisa Iya, nongkrong di toko sendiri. atau punya itu apa minimarket yang kayak di Korea itu loh, yang bisa minum, ambil es batu sendiri, ambil minuman sendiri, punya toko kayak gitu. Oh iya iya iya, itu juga seru tuh. Jadi Itu Mau sih. nanya dong, Pak, teman-teman di sini, Iya. Ya. kalau yang tinggal di Jakarta, pengeluaran per bulannya berapa kalau buat teman-teman? Kalau buat diri sendiri sih nggak begitu banyak, apalagi masih tinggal sama orang tua ya. 1 sampai 2 jutaan paling cukup untuk sendiri. 1 sampai 2 juta? Iya, Wah, kan nggak bayar kos atau mantep banget. ada juga uang untuk orang tua sih, itu di luar itu nggak di Oh iya, iya betul-betul. iya kan? Right, right. Buat teman-teman yang lain, Nah, kalkulasi sih, tapi ini bulan ke Mei, Juni. Ini bulan kedua aku di sini dan inisial spending untuk pindahan yang pertama kali itu jujur gede banget karena aku ternyata di sini polusi, jadi aku harus beli air purifier, terus dapurnya nggak lengkap, jadi harus beli air fryer dan alat-alat elektronik lainnya. Itu sama sekali nggak aku hitung, tapi untuk makan dan jajan itu kayaknya jauh lebih murah daripada pengeluaranku waktu di Singapura. Di Singapura itu kayaknya 10 juta per bulan. Ini jauh lebih murah sih. Yang kerasa keluar gede tuh kalau aku jalan-jalan makan di mall sama temen gitu, kalau di Kuningan atau di Asta itu berdua habisnya bisa 500.000. Jadi yang kerasa gede di situ. Kalau aku nggak, betul. karena aku belinya online ya, maksudnya pakai Happy Fresh, pakai apa, itu ya jauh lebih murah. Terus karena kemana-mana kalau bisa pakai Transjakarta, kalau memang mendesak sekali baru pakai taksi atau Gojek gitu sih. Jadi aku dan suami itu kurang dari 10 juta per bulan. Itu udah I sama see. kecil ya, beli Whiskas dan apa segala macam gitu sih. Bisa Menarik, menarik. Kalau teman-teman lain, masih bisa kenapa? pengeluaranku itu masih bisa diperkecil lagi. Kalau aku cut I nggak, see. misalnya ketemu sama temen nggak usah makan, kita berdua makan dari rumah kenyang gitu, ya nggak akan habis sebanyak itu gitu. Masih bisa di press lagi gitu, menurutku. Cuma karena masih bulan kedua belum masih berantakan Claire. Masih proses adaptasi mungkin ya Mbak ya? Iya, jadi belum Belum nemu nih angka yang fixed rate. belum belum nemu. Karena kayak kemarin ternyata suamiku pengen slow cooker, akhirnya kita beli slow cookernya gitu. Akhirnya kan keluar duit lagi buat beli slow cooker gitu sih. Yang lain?
Kayaknya yang lain sulit nih. Gimana kalau jawab yang tadi itu? Kalau misalnya ada yang mau sharing, kalau udah mencapai financial freedom, mau ngapain kira-kira? Atau jawab pertanyaan Kak Claire yang sharing soal biaya hidup di Jakarta? Aku deh. Iya, Kak Fristi. Jawab yang pertama dulu, yang kalau financial freedom. Kalau udah sampai financial freedom, aku udah sampai ke tahap itu, kayaknya aku pengen menghabiskan waktuku untuk kayak kasih apa namanya seminar-seminar gratisan gitu. Jadi kayak aku kan orangnya seneng ngobrol ya. Jadi kayak pengen sharing apa aja gitu yang aku punya gitu, kayak ngobrol tentang apa-apa tapi nggak dibayar. Jadi bener-bener semuanya gratis. Terus aku pengen hidup kayak spiritual senseiku. Jadi aku punya sensei ya di Jepang di sini. Itu orang Amrik, tapi dia kayak udah lama tinggal di Jepang, udah 14 tahun gitu tinggal di Jepang. Tapi dia tuh bener-bener sama sekali nggak mikirin materi gitu. Jadi bener-bener udah spiritualnya tuh tinggi banget gitu lah istilahnya levelnya. Jadi kayak dia tuh nggak mau terjerat sama uang gitu istilahnya. Jadi dia bener-bener nggak kerja. Jadi kerjaan dia tuh aku sampai heran gitu, dia kok bisa hidup gitu ya. Tapi aku waktu itu aku nginep di, jadi dia punya ryokan di Nara, ada kafenya gitu kalau nggak salah. Tapi kafenya tuh bener-bener kayak nggak niat gitu loh jualannya tuh. Jadi dia buka jam 11, jam 5 udah tutup. Terus bukanya tuh cuman hari Rabu, hari Rabu sampai pokoknya cuma 4 hari aja seminggu itu kafenya bukanya gitu. Kayak kok aku bingung gitu, aku tanya emang nggak rugi gitu ya, terus dia bilang enggak kok katanya gitu. Apa sih namanya, uang tuh nggak tahu pasti ada aja gitu dia bilang. Terus aku bilang emang kamu nggak takut gitu ya nggak punya uang? Terus dia bilang kami emang nggak pernah punya uang gitu dari dulu, tapi hidup tuh selalu ada aja gitu. Dan buktinya apa, ini jadi dia tuh uh, dapat bukan rumah ya, jadi kayak bekas ryokan. Ryokan tuh apa ya? Jadi hostel ya. Hostel 4 lantai di Nara itu dengan biaya yang sangat murah sampai kayak nggak masuk akal kayaknya kalau di Payen ya. Pokoknya kayak murah banget. Itu tuh kenapa bisa murah banget? Soalnya si apa namanya yang punya ryokangnya tuh udah kayak nggak mau ngurus gitu, terus kayak males gitu, dia kayak males ngejual juga, kayak males ngurusnya segala macam, kayak terus jadi kayak siapa aja dah tolong ambil punya gua gitu. Sampai kayak itu, terus dia kayak kebetulan ketemu gitu sama si orang itu dan dapat itu nyaris gratis. Aku nyebutnya nyaris karena kan tetap aja harus ada yang dibayar-bayar ya, misalkan yang jelek-jeleknya direnovasi, terus ada bayar pajak juga kan karena tanahnya gede ya Ryokang, bayangin aja 4 lantai, terus ada basement pula, terus ada ofuro di bawahnya itu. Ofuro itu yang tempat mandi yang gede banget yang kayak gitu. Itu tetap aja sih ada habisnya duitnya gitu. Cuman untuk standar Jepang itu sangat murah banget gitu, nggak masuk akal gitu. Terus aku tanya, kok bisa hidup tuh kok bisa kayak gitu ya? Sangat sesuatu tuh kayak seolah-olah kebetulan, tapi bisa dapet gitu ya ke dia gitu. Terus dia bilang ke aku gini katanya, kalau kita dia bilang kalau kita percaya apa istilahnya, kalau Tuhan tuh nggak akan ngebiarin kita kekurangan, dan kita juga kayak percaya sama Tuhan gitu soal hal itu gitu, dan kita ya usaha harus katanya, tapi jangan sampai terjebak katanya, jangan sampai jadi terjebak untuk uang gitu, don't make money as apa ya, jangan jangan jadiin kita tuh budak budak uang, tapi jadiin uang itu tuh sebagai ya sesuatu ya benda aja, yang kita pengen dari uang itu cuman value-nya aja, dia bilang kayak gitu. Nah, saya nggak butuh uang ya, saya cuman butuh value punya punya apa namanya punya rumah gitu, punya ryokan gitu. Ya udah, terus fokusnya ke ryokan aja gitu. Kayaknya mungkin ini law of attraction mungkin kali ya. Terus dia dapat ryokan. Dan aku dengerin cerita dia kayak dari dulu dia tuh kayak nggak pernah, jadi dia begitu lulus dari universitas di Amerika, dia tuh langsung keliling dunia gitu. Jadi kayak
apa, jadi dia kayak ada part-time mungkin ya di sananya waktu dia selama di kampusnya gitu. Mungkin nggak tahu, aku nggak ngerti, mungkin di Amerika part-time-nya mahal kali ya bayarnya, nggak ngerti juga. Jadi kayak dia nabung dari situ, terus dia bener-bener kayak keliling keliling dunia gitu sendirian, kayak mencari apa ya namanya, kayak hidup tuh harus kayak gimana sih. Jadi dia kayak banyak ke tempat-tempat terutama di Asia gitu. Dia sempat di Thailand juga kayak berapa tahun gitu, aku dengar ceritanya. Dan selama di Thailand itu dia tuh kayak cuman kayak ngajar-ngajar bahasa Inggris doang hidupnya. Jadi bener-bener apa ya, duitnya tuh ya cuman sekedar untuk makan dia aja gitu, untuk makan. Terus, sampai akhirnya dia ketemu sama istrinya orang Jepang gitu kan, terus, sampai sekarang akhirnya tinggal di Nara gitu kan. Jadi kayak belajar banyak banget deh aku sama dia tuh, kayak kemarin aku sempat nginep juga di tempatnya, terus kayak memperhatikan bagaimana kehidupan mereka ya. Jadi kayak bener-bener nggak ada materialistiknya gitu loh. Mana ada kayak mikirin bajunya harus gimana ya gitu, nggak ada. Jadi kayak bener-bener pagi-pagi tuh kita kayak ada meditasi, meditasi pagi, terus udah gitu mereka yoga. Terus apa ya namanya, nggak punya TV, terus, punya sih internet ada, tapi kayak bener-bener jarang gitu, di-limit gitu, kayak cuman boleh lihat, laptop misalkan dari jam berapa sampai jam berapa gitu loh, kayak jadi bener-bener gaya hidupnya itu yang wow gitu, yang nggak pernah aku lihat di, kehidupan di kota gitu loh. Ini mereka konteksnya tinggal di atas gunung ya, di Nara gitu, di Fullzanji dekat, Puyo gitu. Dan bener-bener aku merasakan, hidup seperti itu tuh kayaknya enak banget ya, nggak perlu mikirin, apa sih namanya, kayak lifestyle tuh harus gimana gitu, entar misalkan entar dikatain temen atau enggak gitu kalau bajunya jelek gitu ya. Kayaknya nggak ada pikiran kayak gitu. Itu aku pengen deh, aku pengen suatu saat nanti aku pengen jadi seperti dia. Tapi itu Itu senseinya umurnya berapaan? Udah lumayan berumur 40, kan? Kenapa? enggak 40, 43, udah beda 12 tahun dari aku. Oh, oke oke. 44, muda lah, masih 44, tapi nggak punya anak sih. Maksudnya kayak memang mereka kayaknya nggak tertarik gitu. Orang sini lah ya, yang maksudnya kayak orang negara maju kayaknya emang nggak ada pikiran. Terus apa ya? Ya udah itu. Terus kalau soal tadi biaya hidup, zaman aku dulu baru lulus tuh, baru fresh graduate, aku merantau ke Jakarta tuh dari Bandung. Aku dulu bener-bener cuman gaji tuh cuman UMR doang, kayak 3,5 kok nggak salah. Terus aku ngekos di Sudirman dulu, di gitu kan. Zaman dulu tuh tahun 2013, 2014 tuh kayak masih ada tuh kosan 700.000, tapi kayak bener-bener kosannya tuh panas gitu, nggak ada AC-nya, terus kayak jendelanya juga nggak jendela keluar tapi jendela ke dalam. Tapi aku bener-bener dulu tuh aku kayak walaupun gaji aku 3,5 juta, tapi aku masih bisa biayain adik aku kuliah, terus aku masih bisa kayak ngirim orang tua tuh kayak kayak minimal 1 juta gitu loh. Jadi kayak aku tuh bener-bener bisa survive sih, walaupun emang bener-bener pas-pasan. Trik-triknya ya itu, jadi aku nasi masak sendiri. Terus pokoknya aku beli rice cooker sekali, terus aku beli beras. Tapi beli berasnya di pasar gitu, jadi yang beli kiloan gitu ya, bukan di supermarket. Jadi aku beli beras di pasar, misalkan beli kayak 2 kilo atau nggak pernah banyak-banyak banget sih, kayak 2 atau 3 kilo. Udah gitu itu aku jatahin lah, pokoknya itu buat sebulan harus lebih lah dari sebulan gitu kalau bisa. Terus kayak aku makanan itu, sayur kayak gitu, itu aku beli di warteg. Dulu tuh kayak bisa beli misalkan, sayur sop beli 3.000 gitu, sayur sop 3.000 per kedel berapa, per kedel 3.000 gitu. Jadi teh 6.000 teh udah 2 lauk gitu. Terus itu aku bagi jadi 2. Jadi untuk makan, apa namanya, untuk makan siang sama untuk makan malam gitu. Terus kalau misalkan ke kantor aku ngebekal, ya ngebekalnya ya gitu juga. Jadi kayak bawa nasi, terus aku beli beli apa namanya, beli lauk gitu dari warteg. Jadi aku hampir nggak pernah makan di luar gitu. Di kayak pernah sih kayak makan di luar, tapi pasti di kantin kantin karyawan gitu yang murah lah, pokoknya yang kayak 10.000 sampai 15.000 gitu, atau enggak di jajan di kayak
kaki lima gitu. Pokoknya aku tuh ngejatahin nggak boleh makan lebih dari 20.000 gitu dulu tuh. Jadi kayak bener-bener di cari-carilah, diakalin, tapi masih bisa sih aku mah apa namanya kayak nggak menderita banget sih kayak gitu. Kadang-kadang ya kalau misalkan lagi sayang banget sama duit ya aku puasa. Jadi kayak aku niatin kayak puasa Senin Kamis gitu tuh, bukan karena jahat juga sih dulu mikirnya karena nggak mau keluar duit, bukan karena pengen puasanya tapi karena nggak mau keluar duit. Itu sih kalau soal makan. Terus kalau soal ongkos, aku mah dulu naik Kopaja. Zaman dulu kayak masih jarang kan ojol. 2013 kayak belum, baru ini kayaknya 2015 deh baru happening bangetnya. Jadi kayak zaman dulu tuh aku masih naik Kopaja, naik busway 3.000. Pokoknya ongkos tuh aku jatahin kayak pulang pergi itu kayak di bawah 10.000 gitu. Masih bisa kan naik Kopaja 3.000 ongkosnya. Naik busway 3.500 kan dulu ya, 3.500. Sekarang juga Gitu sih. masih, Kak. Iya, makanya kan bisa kan diakalin gitu. Jadi ya itu untuk ongkos aku sama sekali nggak pernah naik taksi, nggak pernah apa sih, pokoknya yang mahal-mahal gitu kayaknya nggak, cuman naik transportasi umum. Kalau aku pernah jalan kaki, gara-gara apa namanya ditutup dulu apa namanya jalannya, aku lupa itu ada acara ASEAN Summit apa apa gitu. Pernah jalan kaki dari kantor sampai kosan aku. Aku dulu apa lumayan tuh berapa kilo ya kayak 7 kilo lebih, tapi kayak di Jakarta tuh jalan kaki kan sedih ya. Beda sama di Jepang. Kalau di Jepang aku mah jalan kaki 10 kilo aja nggak kerasa gitu. Kalau di Jakarta mah sedih. Jadi aku tuh kayak masih inget banget tuh zaman di apa lagi jalan ditutup, itu jalan Sudirman tuh ditutup nggak boleh ini, tuh aku masih kayak oh my god, apa nggak mikirin apa yang orang-orang kayak kita gitu yang nggak bisa survive kalau nggak ada kendaraan umum. Itu sih ongkos pakai kendaraan umum. Apalagi ya, ya udah sih aku mah kebanyakan paling cuma dimakan sama ongkos, orang lain nggak ada kebutuhan lain. Nggak, orangnya aku emang nggak suka belanja gitu, nggak suka beli-beli apa, sama sekali nggak kepikiran dan nggak suka juga. Jadi ya udah, paling ya cuman ke biaya sandang pangan papan gitu, tapi sandang juga nggak butuh gitu dulu mah, kayak baju ya udah itu aja gitu. Gitu. Itu sih kalau dari aku untuk hemat ya. Jadi ya bahkan dengan uang 3,5 juta sekalipun aku masih bisa biayain adekku kuliah sampai lulus, terus kayak masih bisa tim orang tua juga dan yang lain. Itu sih. Oke, oke.